Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak Uwar. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi ngangkatin jemuran. Terus untuk jemuran baju biasanya keringnya 1 hari kalau panasnya full, tapi kalau nggak terlalu panas bisa nyampe 2 hari. Untuk jemuran bajunya itu aku perasnya manual, sebab untuk mesin pengeringku itu masih rusak. Terus biasanya aku nyuci baju itu 2 hari sekali, tapi kalau untuk nyetrika biasanya aku seminggu sekali, malah kadang sampai 2 minggu sekali baru nyetrika. Biasanya nunggu baju yang di lemari udah habis baru disetrika, atau nunggu sampai ada mood buat nyetrika, sebab aku paling males itu pekerjaan adalah nyetrika. Kalau nyetrika itu menurutku panas banget, apalagi di Cikarang itu cuacanya sangat panas. Jadi kalau nyetrika itu biasanya aku di malam hari, karena baju yang udah kering ini belum mau aku setrika. Jadi tadi aku minta tolong sama suami untuk dilipetin aja, terus ditaruh di keranjang. Di keranjang juga belum penuh amat ya, jadi ini masih aman. Ntar biasanya aku nunggu sampai baju yang di keranjang itu penuh baru aku setrika. Selanjutnya aku mau ngerefill beras, karena beras yang di restock itu udah benar-benar habis, jadi ini mau aku refill. Terus untuk berasnya ini yang aku bawa dari kampung. Aku di Cikarang semenjak habis lebaran itu belum beli beras putih, aku belinya beras merah. Untuk beras putih yang aku bawa dari kampung itu kecil-kecil banget, kayaknya itu dari selipannya ya, tapi menurutku berasnya ini sangat enak, pulen, terus wangi. Kayaknya ini beras pandan wangi. Terus kalau dicampur sama beras merah itu menurutku akan lebih enak dan gak mudah basi. Terus ini aku mau masak dulu ya. Untuk beras merah sama beras putihnya itu aku campur, untuk perbandingannya itu 1:1. Terus kalau nyuci itu seperti biasa ya, aku nyucinya sampai 3 kali biar bersih, terus baru dimasak. Kalau masak nasi itu ngasih airnya, kalau beras putih kan biasanya 1 ruas jari itu udah enak, udah bulan ya, tapi karena ini aku campur antara beras merah sama beras putih, jadi ngasih airnya itu lumayan banyak. Itu aku kasih airnya itu 2 ruas jari, sebab aku pernah masak beras merah campur beras putih itu pakai air 1 ruas jari seperti masak beras putih. Ternyata untuk nasinya itu masih ngeletis, akhirnya aku masak lagi di atas dandang. Oh ya, dengar-dengar untuk harga beras katanya sekarang udah naik lagi ya, yang biasanya 5 kilo itu 74.500, sekarang jadi berapa aku juga kurang tahu, sebab semenjak habis lebaran aku juga belum beli beras putih. Semoga kalau beras putih yang di rumah itu udah habis, untuk harga beras bisa stabil lagi. Selanjutnya aku habis DO, itu ada ayam, terus ada ceker dan telur. Untuk telur di tempatku sekarang 1 kilo harganya 26.000, terus itu aku beli 1,5 kilo, totalnya jadi 39.000. Aku juga beli sayap patah. Untuk sayap patah itu 1 kilo harganya 30.000. Terus aku juga beli ceker ayam, itu harganya 1 kilo 18.000. Jadi total belanjaan aku untuk ayam sama telur itu habisnya 87.000 rupiah. Selanjutnya untuk ayamnya ini mau aku cuci dulu ya. Ini aku belinya sayap patah, karena sayapnya ini emang patah-patah ya. Kalau sayap yang utuh itu harganya lebih mahal, kalau nggak salah sekilonya itu antara 38 sampai 39.000, tapi menurutku sama aja, sama-sama sayap. Terus ini juga mau dimakan sendiri, nggak buat orang lain. Terus untuk cekernya itu lumayan murah, aku kira cekernya itu lumayan besar-besar, ternyata ini kecil-kecil. Terus untuk kukunya juga belum dipotongin, jadi ini untuk kukunya aku potongin dulu. Sebenarnya pas motongin kuku ayam ini tuh lumayan lama ya, jadi aku percepat aja. Terus ini langsung aku cuci karena cekernya ini kecil-kecil. Sebentar sebagian aku pakai buat campuran bikin soto, terus sebagiannya lagi aku simpan di freezer. Niatnya mau bikin ceker mercon, tapi belum tahu kapan, jadi aku simpan di freezer dulu. Sehabis nyuci sayap ayam sama ceker, aku juga mau nyuci telur. Untuk telur itu selalu aku cuci ya, terus ntar aku nunggu agak kering baru aku taruh di
di kulkas. Untuk harga telur sekarang juga lumayan murah ya, sekilo itu 26.000. Terus untuk ayam juga harganya sekarang lumayan murah. Untuk dada filet itu 1 kilo 46.000, paha filet 44.000. Terus untuk paha upin itu 41.000. Itu lumayan murah. Kalau kemarin-kemarin kan harganya di atas 50.000 untuk dada filet, tapi alhamdulillah sekarang udah turun lagi. Kemarin sempat turun banget, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Semoga nggak naik-naik banget ya. Terus untuk sayuran sekarang juga masih mahal-mahal, apalagi cabai. Untuk cabai rawit itu kemarin aku beli 1 on 6.500, jadi untuk 1 kilonya itu sekitar 65.000. Terus untuk bawang merah sekilonya itu 45.000, bawang putih 40.000. Pokoknya untuk harga-harga sekarang kayaknya pada naik semua. Minyak goreng harganya juga naik. Terus untuk kopi juga udah naik ya, itu udah lama. Semoga untuk gula pasir harganya nggak naik lagi, 1 kilo tetap 17.500 itu aja di Alfa atau di Indo, tapi kalau di luaran itu lebih mahal. Selanjutnya aku mau bikin soto ayam, itu aku pakai sayap ayam 1 kilo sama ceker sedikit. Terus untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih yang udah aku potong-potong, ada juga bumbu aromatik, dan aku juga punya air sisa ungkepan ayam, itu sengaja aku simpan udah beberapa hari yang lalu. Terus itu aku juga udah ngerebus air ntar buat kuah soto, dan ini aku udah panaskan minyak. Terus aku masukkan irisan bawang putih, bawang merah, tumis bumbunya itu hingga layu dan harum. Setelah itu aku masukkan ini bekas air ungkepan ayam. Untuk bekas air ungkepan ayamnya ini karena aku taruh di kulkas jadi masih lumayan beku, jadi aku cairin dulu. Setelah cair ini aku masukkan untuk bumbu aromatiknya seperti serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, terus ada jahe juga. Masak bumbunya itu hingga matang. Setelah bumbunya matang ini mau aku masukkan untuk sayap ayam sama ceker. Untuk sayap ayam sama cekernya kalau nggak mau dimasak juga nggak apa-apa ya, langsung dimasukkan ke kuahnya, tapi menurutku kalau dimasak kayak gini tuh rasanya akan lebih enak. Terus itu aku masak sayap sama cekernya itu hingga berubah warna dan bumbunya itu tercampur merata, baru aku taruh ke kuah soto yang udah aku rebus, itu udah lumayan panas. Aku sukanya masak soto yang langsung cemplung-cemplung kayak gini ya, nggak perlu digoreng dulu atau disewer-sewer dulu, itu menurutku akan lebih praktis, tapi sesuai selera aja. Yang penting kalau bikin soto itu menurutku rasa kuahnya. Dan ini untuk sayap ayam sama cekernya udah masuk ke panci, terus aku aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Dan mau aku kasih perbumbuan itu ada garam, penyedap, terus ada lada bubuk, dan aku kasih juga pala bubuk biar rasanya lebih enak, tapi tadi nggak ke video. Terus ini aku kasih sajiku bumbu soto biar rasanya itu lebih enak. Karena tadi aku masukkan sisa air ungkepan ayam, jadi untuk perbumbuan seperti garam dan penyedapnya itu aku kasihnya nggak terlalu banyak, sebab untuk kuahnya itu udah lumayan gurih dan asin. Jadi untuk garam sama penyedapnya itu aku kasih sedikit aja biar rasanya itu lebih nendang. Dan ini aku kasih daun seledri. Untuk daun seledrinya itu sengaja nggak aku potong-potong ya, aku utuhin kayak gitu aja, tapi untuk daun bawangnya ini aku potong-potong. Masak sotonya itu hingga benar-benar matang. Terus tadi udah aku cicipin, untuk rasanya juga udah pas. Alhamdulillah untuk sotonya udah matang. Terus untuk nasinya juga udah matang ya, dan ini mau aku aduk-aduk dulu, habis ini kita makan. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.